Ini tinggal kita siramkan aja. Dapat melakukan setiap hari ya, atau mungkin 2 hari 1 kali. Oke teman-teman, saya rasa artikel ini sangat simpel sekali ya, sangat sederhana sekali dan mudah dilakukan. Tentu akan lebih hemat. Air cucian beras ini kan gratis, jadi kita tidak usah repot-repot harus membeli pupuk di pasaran. Jika kita aplikasikan pada tanaman ya seperti buah maupun sayur-sayuran, itu seperti yang sudah saya sebutkan, itu tentu akan lebih aman ya untuk kita konsumsi sendiri. Banyak sekali kita jumpai orang-orang yang menyia-nyiakan air cucian beras. Padahal air leri ini sangat bermanfaat sekali bagi seluruh tanaman. Jika sama-sama dibuang limbahnya, saya rasa ada baiknya kita buang ke areal akar tanaman. Manfaat utamanya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa air cucian beras atau air leri tersebut mengandung organik di atas 20%. Akan tetapi di sini perlu saya tekankan, itu semua juga bergantung dari tingkat kekentalan atas air tersebut. Dan yang paling penting perlu diketahui bahwa air leri tersebut dapat dijadikan sebagai nutrisi pada tanaman pada saat sedang darurat, misalkan layu atau mungkin mengalami gugur daun. Manfaat lain, air leri juga dapat merangsang pertumbuhan akar. Air leri juga dapat update menjadi bakteria fotosintesis, sehingga seluruh tanaman yang kita harapkan dia dapat tumbuh subur, maka akan segera tercipta. Pupuk dari air leri itu lebih aman jika dibanding dengan pupuk-pupuk kimia. Terlebih jikalau kita gunakan pada sayur-sayuran maupun buah-buahan yang ada di sekitar rumah kita, tentu tanaman akan memiliki kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Lalu bahan organik yang kedua, kita perlu membutuhkan micin atau penyedap rasa, bisa merek Miwon, merek Sasa ataupun merek yang lain. Kandungan yang terdapat pada micin diantaranya adalah fosfor, kalium, juga nitrogen. Manfaat micin sendiri dapat juga merangsang pertumbuhan akar, dapat mempercepat tumbuhnya bunga, sehingga bunga dapat memiliki kecerahan yang lebih memadai. Lalu jika kita terapkan pada tanaman yang berbuah, karena pembungaan terjadinya lebih cepat, maka pohon akan lebih segera cepat untuk berbuah. Manfaat lain, micin juga dapat mampu meningkatkan kadar air pada tanaman. Karena masing-masing memiliki peranan yang hampir ada kesamaan, maka jika ini kita padukan, maka akan menjadi pupuk yang sangat dahsyat bagi seluruh tanaman. Lalu bagaimana cara membuat pupuk tersebut? Simak videonya hingga selesai biar nanti paham bagaimana cara membuatnya dan cara mengaplikasikannya. Cara pembuatannya itu cukup mudah sekali. Kita langsung dapat menuangkan air cucian beras yang sudah kita fermentasi dengan takaran 1 liter hingga maksimal 1,5 liter. Dengan perbandingannya nanti biar para sahabat itu tahu. Ingat ya, untuk lebih maksimalnya kalau bisa difermentasikan terlebih dahulu, jadi jangan langsung kita aplikasikan, supaya nanti akan lebih mudah di dalam penyerapan nutrisinya. Lalu kita ambil micinnya ya, dengan perbandingan kita perlu membutuhkan 1 sendok teh. Kita masukkan dan jangan lupa untuk diaduk-aduk. Kita aduk-aduk betul-betul, harus benar-benar sampai larut ya, karena nanti kalau nggak sampai larut itu nanti cara kerjanya dia nggak akan maksimal. Aduk hingga 5-7 menit, saya rasa udah larut. Karena pupuk tersebut itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini seperti ini ada serut, bagus juga untuk pohon beringin, untuk anggrek ya. Ini caranya kita langsung dapat menyiramkannya. Ini dengan takaran 1 cangkir kecil aja ya. Itu semua masalah takaran itu bergantung dari kebutuhan besar kecilnya ataupun jumlah akar yang akan kita siram. Jadi kita dapat memperkirakan sendiri. Dan kita dapat menyemprotkannya pada daun karena ini dapat untuk menangkal hama-hama yang kemungkinan akan datang seperti
kutu ya, kutu tanaman, juga dapat menyemprotkan pada seluruh bagian dari pucuk daun hingga pangkal. Buat yang penasaran mungkin ya, praktekkan sendiri terlebih dahulu ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan nanti reaksi tanaman akan mengalami perubahan seperti apa, baru nanti dapat merasakan. Dan juga ini dapat kita semprotkan ya pada tanaman sayur-sayuran kita. Ini lihat banyak sekali belalang-belalangnya. Ini dapat mengusir belalang-belalang yang ada pada tanaman sayuran kita. Air leri ini juga dapat kita manfaatkan ya untuk membantu nutrisi pada saat tanaman sedang darurat seperti ini. Dia memiliki, ini tanaman cabai ya, daunnya agak keriting, juga ini kurang memiliki adanya kesuburan seperti ini. Sehingga nanti dia akan cepat kembali subur dan dia akan cepat berfokus pada pembungaan, sehingga tanaman cabai kita itu akan lebih cepat untuk berbuah. Apalagi kalau untuk tanaman jenis yang buah-buahan ya kayak gini, ini batangnya baru sekian ya. Pohon nangkaku ini sering sekali aku siram menggunakan air cucian beras, makanya dia sudah lebih cepat berfokus pada pembuahan. Dan perlu dipahami, ini sudah turun-temurun dari kakek nenek moyang kita dahulu. Saya ucapkan terima kasih.